Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, Rahayu. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya maupun sobat pendidikan dimanapun sobat semuanya berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Anang akan memberikan materi atau kisi-kisi IPAS terkait dengan ASTS kelas 3 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi ASTS kelas 3 akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret. Jadi kurang lebih sekitar 6 hari ya, dari hari ini sudah akan ujian atau asesmen sumatif tengah semester. Maka anak-anak mohon untuk mempersiapkan diri dan belajar dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Anang akan menyampaikan kisi-kisi secara singkat gitu ya, atau bisa dibilang ringkasan dan juga gambaran materi sekilas. Nah, mari kita mulai ya anak-anak. Pada kisi-kisi atau materi IPAS yang nanti akan diujikan ada beberapa submateri. Yang pertama adalah denah. Jadi denah mencakup pengertian denah rumah, kemudian fungsi denah sekolah, arah mata angin, aplikasi di HP yang bisa dimanfaatkan untuk mencari tempat tujuan yang belum diketahui, fungsi kompas, kemudian menggambar denah rumah. Kemudian pada subtema selanjutnya anak-anak bisa fokus pada mata pelajaran atau pada subtema yaitu kenampakan alam. Nah, di sini nanti akan ditanyakan pengertian kenampakan alam, kemudian unsur-unsur penunjang kenampakan alam, penyebab air laut menjadi asin, kenampakan daratan dan perairan, serta pengertian dari danau. Di materi yang ketiga atau submateri yang ketiga ini mencakup materi tata kelola pemerintahan. Di sini nanti anak-anak silahkan belajar atau fokus pada pengertian kota, kemudian memahami pemimpin di tiap level atau tingkatan pemerintahan, kemudian logo Jawa Tengah sekaligus wilayahnya, wilayah Jawa Tengah provinsi kita, kemudian juga fungsi pemerintah desa untuk masyarakat, kemudian peran penting RW, bentuk ekonomi suatu daerah, kemudian perbedaan kelurahan dan desa, petugas keamanan yang ada di desa atau kelurahan, lalu dasar hukum pemerintah daerah, sumber pendanaan pemerintah daerah, tugas bupati, daerah yang berbatasan dengan Wonogiri, pemahaman pemimpin daerah, tujuan pembentukan RT RW, dan arti logo Wonogiri. Nah, itu anak-anak ya, materi yang bisa anak-anak fokuskan nanti untuk dipelajari dalam persiapan ASTS. Nah, Pak Anang coba akan menguraikan satu persatu ringkasan materinya. Jadi harapannya nanti bisa mempermudah kamu untuk belajar. Yang pertama adalah denah dan fungsinya. Di sini kalau kita melihat pengertian denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Denah biasanya digunakan untuk menunjukkan letak rumah, sekolah, atau tempat-tempat lain yang ada di sekitar kita. Nah, ini kamu bisa lihat juga ya, contoh di sebelah kanan ini adalah satu gambar denah. Kemudian yang selanjutnya adalah arah mata angin. Arah mata angin ini sangat penting ya anak-anak, karena berguna untuk mengetahui posisi atau arah tujuan. Biasanya dalam denah ataupun peta itu mencantumkan arah utara di bagian atas untuk memudahkan pembacaan. Nah, di sini anak-anak bisa lihat arah-arah atau arah mata angin ya. Utara selatan ini berada di atas dan bawah, kemudian di sebelah kiri adalah arah barat dan timur. Di sini kalau lengkapnya arahnya adalah utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Ini penting ya anak-anak untuk dihafalkan begitu ya, dan untuk dipahami tentunya, jangan cuma dihafalkan tapi dipahami, karena begitu anak-anak nanti praktek menggambar peta ataupun denah, arah mata angin ini akan dicantumkan ya untuk mempermudah orang membaca denah atau peta yang
dibuat gitu. Selanjutnya ada materi aplikasi HP penunjuk arah dan alamat. Nah, ini aplikasinya sudah sangat populer di setiap gawai atau HP, saya kira ada ya, yaitu adalah Google Maps namanya, atau peta, atau juga bisa menggunakan GPS. Nah, GPS itu juga mirip ya dengan Maps gitu ya, atau singkatannya adalah Global Positioning System. Jadi ya kurang lebih sama ya untuk menunjukkan arah dan alamat atau posisi suatu tempat atau orang tertentu gitu. Nah, di sini anak-anak, fungsi kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Biasanya orang-orang yang suka berpetualang haruslah membawa atau menguasai kompas ya. Tidak hanya membawa, akan tetapi juga bisa menggunakan dan membacanya. Ini penting, kenapa? Karena kalau kita bisa membaca kompas ketika bepergian di tempat yang jauh ya, misalnya di gunung, lembah, atau bukit, atau tempat-tempat asing, itu tentu saja kalau kita bisa membaca kompas ini akan memudahkan supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan gitu. Materi selanjutnya nanti adalah cara menggambar denah rumah. Nah, ini sudah ada contohnya ya anak-anak, denah rumah. Nah, caranya bagaimana menggambar denah rumah? Yang pertama tentu siapkan dulu alat tulisnya, boleh ballpoint ataupun pensil, kemudian kertas yang lebar dan juga penggaris supaya rapi gitu ya. Kemudian yang kedua, kumpulkan informasi tentang letak di setiap ruangan atau bangunan yang ada di wilayah tempat yang akan dibuatkan denah. Jadi bisa disurvei dulu ya tempatnya, atau dilihat-lihat dulu mana yang akan kita gambar denah itu ya. Jadi kita harus punya bayangan atau imajinasi tempat yang akan kita buat gambar denah. Dan yang ketiga, bagian ujung atas kanan atau bagian bawah atau di yang mudah dilihat gitu ya, berikan tanda arah mata angin. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya Pak Anang sudah menjelaskan bahwa arah mata angin sangat penting ya. Dan jangan lupa bagian utara mengarah ke atas gitu ya, itu sangat penting sekali untuk diingat ketika anak-anak menggambar denah. Nah, materi selanjutnya adalah kenampakan alam anak-anak. Nah, kalau kita lihat pengertiannya atau kita pahami, kita baca, kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya adalah gunung gitu ya. Gunung itu merupakan bagian bumi yang ketinggiannya di atas 1000 mdpl. Dan ada juga kenampakan alam dataran tinggi, yaitu area tinggi yang sering digunakan untuk pertanian gitu ya. Kemudian ada juga padang pasir. Di sini daerah tandus yang sedikit vegetasi dan kondisinya biasanya dalam kondisi yang kurang air ataupun kering. Kemudian ada juga kenampakan pantai ya. Kenampakan pantai ini adalah perbatasan antara daratan dan lautan yang biasanya berpasir. Kemudian penampakan alam selanjutnya adalah sungai. Nah, sungai ini adalah aliran air dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju laut atau danau. Kemudian juga hutan. Hutan ini merupakan area luas dengan banyak pohon dan tumbuhan yang biasanya menjadi habitat atau tempat tinggal bagi berbagai spesies, baik spesies tumbuhan maupun hewan ataupun organisme yang lain atau makhluk hidup yang lain. Kemudian danau ini adalah cekungan besar di permukaan bumi yang berisi air dan dikelilingi oleh daratan. Nah, itu anak-anak ya, kenampakan alam dan beberapa contohnya. Nah, jenis-jenisnya ini kenampakan alam ini ada kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Nah, kalau yang daratan adalah semua kenampakan alam di darat dan tidak digenangi air ya, anak. Nah, untuk perairan adalah semua daerah daratan yang digenangi dengan air. Kenampakan alam daratan apa saja? Tadi sudah sebenarnya sekilas sudah disampaikan ya. Jadi gunung, permukaan bumi yang menjulang tinggi, kemudian bukit, tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya tetapi lebih rendah daripada gunung, dataran rendah, area tanah yang dekat dengan permukaan laut, lembah, wilayah rendah yang terletak di antara bukit atau gunung.
Daratan mempunyai beberapa manfaat. Misalnya gunung, ini manfaatnya bisa digunakan sebagai sumber air, wisata, dan bisa juga digunakan sebagai tambang. Bukit dan dataran tinggi ini digunakan untuk perkebunan dan bisa juga digunakan untuk tempat tinggal. Adapun dataran rendah ini digunakan pada area pertanian dan pemukiman. Penampakan alam perairan ini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah laut. Ini merupakan suatu perairan yang asin ya, yang luas dan dalam. Dan sungai ini tadi beberapa pengertian. Nah, pengertian yang ini adalah aliran air tawar yang mengalir dari hulu ke hilir gitu ya. Danau adalah perairan tawar yang dikelilingi oleh daratan, sementara rawa adalah perairan dangkal yang ditumbuhi tumbuhan. Manfaat perairan ada banyak anak-anak. Kalau laut ini bisa dijadikan sumber daya ikan dan juga transportasi, karena kapal-kapal besar ya ataupun kapal-kapal yang sedang maupun kecil ini lewatnya laut gitu ya. Jadi laut merupakan salah satu transportasi yang digunakan ya. Kemudian yang kedua adalah sungai dan danau. Ini sumber air bersih dan irigasi. Dan yang ketiga adalah rawa, habitat berbagai flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuhan, sementara fauna adalah hewan. Nah, anak-anak, ada pertanyaan mengapa air laut itu asin gitu ya. Secara sederhana dapat dipahami bahwa air sungai itu kan mengalirkan kandungan mineral garam menuju ke laut. Jadi sumber air laut itu kan dari sungai-sungai yang ada di seluruh wilayah gitu ya. Jadi air yang ada di sungai itu semuanya mengalir ke laut, yang mana di dalam air sungai itu mengandung kandungan mineral garam, sehingga akhirnya ketika berkumpul menjadi satu itu menjadi air yang asin gitu ya. Nah, maka tidak heran jika air laut cenderung lebih asin rasanya apabila dibandingkan air di tempat yang lain. Itu secara sederhana kenapa air itu disebut sebagai air asin. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan beralih ya ke materi selanjutnya, yaitu materi tata pemerintahan. Dalam tata pemerintahan ini, pemerintahan yang paling kecil adalah skupnya adalah RT, kemudian RW. Ya, RT itu rukun tetangga, RW adalah rukun warga. Pemerintahan yang di atasnya RT dan RW adalah kelurahan atau desa. Kemudian kelurahan atau desa ini pemerintahan di atasnya adalah kecamatan. Lalu di atasnya lagi ada kota atau kabupaten, kemudian provinsi. Lalu di atasnya provinsi tentunya ada pemerintah pusat ya anak-anak. Meskipun tidak tertera, ini harus dipahami juga bahwa di atas provinsi itu tentunya adalah pemerintah pusat. Nah, di sini pemerintah pada setiap levelnya itu kan ada pemimpinnya. Nah, kalau RT itu dipimpin oleh ketua RT ya anak-anak. Jadi Pak RT atau Bu RT. Kemudian RW dipimpin oleh ketua RW. Kelurahan dan desa atau desa dipimpin oleh lurah atau kades atau kepala desa, sedangkan kecamatan dipimpin oleh camat. Sementara pemerintahan kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota, dan pemerintahan gubernur ini pemerintahan tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur. Meskipun tidak ada di sini, namun saya jelaskan ya, Pak Anang jelaskan bahwa pemerintahan level provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tugas dari masing-masing pemimpin di setiap tingkatan ya atau level. Tugas RT atau RW ini adalah sebagai sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan kelurahan atau desa. Ini pada level yang paling paling dekat dengan rakyat ya, karena berkomunikasi langsung ya dengan masyarakat dan kelurahan desa. Kemudian pada level selanjutnya, tugas lurah atau kepala desa adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian tugas camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Tugas bupati atau wali kota dan pemerintah daerah adalah melindungi semua anggota masyarakat di daerahnya. Maksudnya adalah di daerah dengan level kabupaten ya anak-anak. Kemudian meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi intinya tugas bupati atau wali kota ini ada di level pemerintahan daerah, khususnya pada level kabupaten ya atau kota madya, yang mana dia melindungi seluruh anggota masyarakat dan memenuhi pelayanan publik, contohnya pelayanan pendidikan dan juga pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah materi terkait dengan filosofi logo Jawa Tengah. Nah, di logo Jawa Tengah seperti yang anak-anak lihat ada tulisan Prasetya Ulah Sakti Bakti Praja, yang artinya adalah janji akan bekerja keras membangun bangsa dan negara. Nah, lambang Cupu Manik Amerta dengan bentuk dasar segi 5 ini melambangkan Pancasila. Sementara bambu runcing yang letaknya ada di tengah dengan 9 ruas menjulang di tengah sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. Pada bagian atas terdapat sulur-sulur bergulung berwarna merah putih, warna bendera kebangsaan Indonesia yang melambangkan semangat kebangsaan. Nah, selanjutnya di tengah ini kan ada gambar Candi Borobudur yang terdapat di Kabupaten Magelang, yang merupakan identitas Jawa Tengah sebagai lambang keluhuran budaya dan keagungan sejarah Jawa Tengah. Gunung Kembar memiliki arti persatuan antara rakyat dan pemerintah daerah. Gunung Kembar yang sesungguhnya terdapat di Jawa Tengah antara lain Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Bintang bersudut 5 di tengah bagian atas melambangkan ketuhanan. Sementara padi dan kapas yang mengapit kedua sisi lambang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Ada di kanan dan kirinya ini ya, ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini melambangkan hari depan rakyat Jawa Tengah menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu anak-anak filosofi dari logo Jawa Tengah. Nah, selanjutnya selain logonya kita juga harus memahami peta wilayah Jawa Tengah ya. Anak-anak di sini bisa dilihat petanya. Jadi secara administratif letak wilayahnya ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Nah, bisa lihat ya, jadi di bawah ini sebelah selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan daerah istimewa Yogyakarta. Provinsi Jawa Barat di sebelah barat. Nah, di sebelah baratnya Provinsi Jawa Tengah ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Sementara di sebelah timur ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Jadi silahkan ya anak-anak dipahami wilayahnya dan juga perbatasannya utara, selatan, barat maupun timur. Nah, anak-anak selain logo Jawa Tengah dan wilayahnya, tentu kita juga harus memahami filosofi logo kabupaten kita ya, atau Kabupaten Wonogiri, yaitu seperti yang bisa anak-anak lihat pada gambar di sini, berbentuk perisai berwarna kuning emas bertepi hitam sebagai penonjolan sifat pengayoman dan kebesaran daerah. Lambang daerah berisi lukisan segi 5 sama sisi berwarna merah di sebelah kanan dan putih di sebelah kiri dengan tepi hitam sebagai wujud daripada Pancasila, Sang Saka, kesetiaan terhadap UUD 1945 dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang abadi. Kemudian ada bintang bersudut 5 berwarna kuning emas sebagai lambang ketuhanan yang Maha Esa, dan ada juga rantai berwarna kuning emas berbentuk lingkaran sebagai lambang kegotong royongan yang didasari oleh pri kemanusiaan. Kemudian di dalam lingkaran rantai tersebut terlukis perwujudan kondisi daerah sebagai berikut. Jadi ada Gunung Kapur atau 1000 warna putih dengan latar belakang langit berwarna hijau ya. Di sini ada Gunung Kapur. Kemudian hutan ini berwarna hijau dan tanahnya ini berwarna coklat.
Air berwarna biru dengan gelombang putih sebagai pernyataan bahwa Bengawan Solo, Waduk Serbaguna Wonogiri, dan Pantai Selatan penting artinya di sepanjang sejarah Wonogiri. Ini bisa dilihat ya, ada air berwarna biru dan putih-putih di sini ya, garis putih-putih atau gelombang putih-putih. Kemudian Gunungan Wayang berwarna kuning emas, letaknya di sini sebagai pernyataan bahwa rakyat Wonogiri menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Kemudian keris lekuk 5 berwarna hitam dengan pamor kuning emas sebagai lambang semangat kepahlawanan yang dijiwai semangat Pancasila. Kemudian ada ketela pohon yang berisi atau berjumlah 8 berwarna coklat, ini di sini ya, sebagai hasil pertanian yang menonjol dan sekaligus sifat agraris dari daerah. Agraris itu artinya sebagian besar penduduk Wonogiri itu bekerja atau bermata pencarian sebagai petani ya. Selanjutnya masih materi tata kelola pemerintahan, ini terkait dengan perbedaan desa dan kelurahan. Perbedaannya terletak pada wilayah dan populasi atau jumlah penduduk ya. Desa umumnya lebih luas dan kurang padat dibandingkan kelurahan. Kemudian yang menjadi perbedaan yang kedua adalah fokus pembangunannya. Desa biasanya lebih fokus kepada pertanian dan sumber daya alam. Sementara kelurahan itu fokus pada pelayanan publik dan fasilitas perkotaan. Nah, anak-anak dalam menjalankan tata kelola pemerintahan tentu membutuhkan sumber pendanaan atau keuangan ya. Jadi sumber pendanaan pemerintah daerah itu ada 3. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD yang berasal dari pajak dan restribusi daerah. Kemudian yang kedua adalah dana alokasi umum atau DAU, ini merupakan dana dari pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga adalah dana alokasi khusus atau DAK, ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya anak-anak supaya lebih mengenal ya daerah kita, ini daerah Wonogiri. Nah, di sini bisa kita lihat di peta yang warnanya putih lebih ini ya, lebih jelas. Nah, di sini dengan batas-batas merah ini adalah wilayah Wonogiri. Nah, pada sebelah utara ini berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Nah, bisa kita lihat ya di sini anak-anak, ada Sukoharjo dan Karanganyar di sebelah utara. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ya. Di sebelah timur ini ya bisa kita lihat ya, berbatasan dengan Ponorogo ya dan juga Magetan ya. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Samudra Indonesia. Jadi di bawah ini berbatasan dengan Pacitan ya, dan juga berbatasan dengan Samudra Indonesia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, anak-anak, sekian ringkasan materi yang Pak Anang sampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih mempermudah kamu dalam belajar dan memperoleh hasil yang terbaik ya nanti dalam ujian atau dalam asesmen sumatif tengah semester. Tetap semangat, tetap belajar, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Sampai jumpa di lain kesempatan.